Seumpama biji. Shalom, saudara student, kembali kita pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema, yaitu tantangan yang menggairahkan. Jadi saya sekali lagi ingin sampaikan bahwa perjalanan hidup kita ini sebuah pertandingan yang menggairahkan, perjalanan bersama dengan Tuhan, dan kita menuju satu garis akhir, yaitu tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga. Dalam perjalanan yang kita lakukan ini perlu yang disebut dengan sesuatu yang menggairahkan, bukan kondisi yang lemas atau kondisi yang kurang semangat. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kali orang yang dikatakan bahwa mengakhiri pertandingan yang baik, pasti diawali juga dengan sesuatu yang baik. Saudaraku pernah melihat seorang yang sedang ingin bertinju atau akan bertinju melawan lawannya. Biasanya mereka pasti semangat, bahkan dia mengatakan kata-kata yang positif. Begitu juga dengan hidup kita. Orang yang antusias sedang berjalan, bertanding, lari menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga, adalah orang-orang yang antusias, yang memiliki perkataan yang positif. Kita akan lihat, saudara Tuhan, siapa orang yang berkata positif. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 dikatakan, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Kita melihat satu kisah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi sebagian besar orang tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan dalam perjalanan itu. Hanya Kaleb dan Yosua. Dikatakan Kaleb mempunyai jiwa yang lain. Apa yang terjadi dalam diri Kaleb? Dikatakan dalam Bilangan 32 ayat yang ke-12, "Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kemas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati." Hati yang serius, hati yang sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dan orang yang seperti ini pasti memiliki perkataan-perkataan yang positif. Tidak mengeluh dalam perjalanan, tidak kalah dalam perkataan. Dikatakan dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, "Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa," katanya. "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Inilah bukti bahwa antusias Kaleb dan Yosua untuk sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Dia tidak takut dengan tantangan, dia melawan tantangan itu dan berkata bahwa kita pasti akan masuk. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, apa yang sudah hadapi, tantangan semacam apa yang sudah sedang alami hari-hari ini? Apakah dalam perjalanan ini saudara juga berkata-kata yang positif, berkata-kata yang antusias, karena saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Saudaraku yang kasih Tuhan, atau bahkan saudara mengeluh dalam perjalanan ini karena tantangan, mungkin keuangan, mungkin kesehatan, situasi dunia yang begitu menakutkan dan lain sebagainya. Akhirnya saudara berkata-kata yang negatif, saudara kalah dalam perkataan. Tapi Yosua mempunyai jiwa yang lain, Kaleb mempunyai jiwa yang lain, sehingga dia bisa berkata, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Biarlah dalam hidup kita ini, pada hari ini, kita betul-betul antusias dalam perjalanan pertandingan ini, dan kita akan mengakhirinya dengan baik. Diawali dengan sebuah perkataan tanpa mengeluh, tapi berkata positif bahwa kita pasti sampai ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah perkataan kita itu betul-betul menjadi perkataan yang positif. Itu menyebabkan kita berantusias. Orang yang berkata negatif tidak akan pernah antusias.
Kalau saudara bertanding dan berkata, aku akan kalah, saudara berkata itu pasti tidak antusias. Tapi kalau saudara berkata, aku pasti menang, saudara mengasihi Tuhan, itu perkataan antusias. Itu perkataan yang berapi-api. Biar itu terjadi dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami perjalanan dan sampai garis akhir, dan saudara akan mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah perkataan kami membuktikan kami adalah orang-orang yang bersemangat, yang bergairah untuk sampai pada garis akhir, karena Engkau Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dalam Tuhan.